Ya itu bahkan berangan-angan pun enggak. Nah, memang aku sadar betul kalau orang tuaku pasti nggak akan mampu gitu untuk ngelanjutin sekolah. Kita kan dididik semi militer, dididik oleh tentara gitu. Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, ini Dewi Mona Lina. Kamu bisa panggil aku Mona atau Lina, terserah aja sih. Welcome. Aku senang banget kamu udah ngeklik video ini. Bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalau ada video terbaru dari aku, kamu jadi orang pertama yang menontonnya. Terima kasih, selamat menonton. Nah teman-teman, aku di sini bakal cerita tentang aku yang dulunya sekolah pelayaran tapi sekarang jadi transgender, transpuan atau waria. Pasti bakal seru sih ini ceritanya, karena aku bakal cerita tentang pengalaman aku selama sekolah dan bagaimana aku menyembunyikan identitas diri. Nah teman-teman, jadi aku dulu tuh memang, ya aku udah banyak cerita bahwa aku memang dari kecil udah kemayu, dan kemayuan aku itu udah selalu terbawa dari aku sampai aku SMP dan sampai aku masuk sekolah pelayaran SMK ya di Balikpapan. Tapi kenapa kok bisa aku masuk ke sekolah pelayaran? Karena jujur aja aku tuh dari keluarga yang miskin, bisa dibilang kayak gitu, dan sama sekali nggak ada pilihan mau ngelanjutin sekolah kemana, karena nggak apa sih gimana ya, aku nggak berani gitu berangan-angan, bahkan berangan-angan pun nggak ngelanjutin sampai ke sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maksudnya SMA atau SMK gitu. Nggak kepikiran sama sekali, karena memang aku sadar betul kalau orang tuaku pasti nggak akan mampu gitu untuk ngelanjutin sekolah menengah atas gitu, SMA, SMK gitu. Dan karena memang kayak gitu, akhirnya aku pasrah dalam artian, jadi gini, aku punya keluarga, paman atau om ya, dia kepala sekolah di sekolah pelayaran itu, SMK pelayaran itu gitu di Balikpapan, dan bapakku tuh, abahku minta tolong ke dia buat aku bisa dimasukin ke sekolah pelayaran itu, dan ya aku masuk. Tapi aku nggak milih, dalam artinya nggak cerewet, syukur gitu di sekolahnya, syukur bisa ngelanjutin sekolah menengah atas SMK gitu, syukur ada yang nyekolahinnya. Pokoknya aku bersyukur aja bisa sekolah, bisa ngelanjutin sekolah. Dan nah serunya, kita kan dididik semi militer ya. Kalau orang sekolah SMA biasa itu, kalau mosnya itu kan paling ya 2-3 hari. Ini 10 hari, 12 hari kalau nggak salah ya waktu itu. Dan itu dididik oleh tentara gitu. Ya aku gimana ya ngejelasin ini, kayak lucu aja sih, aku yang kemayu, lemah gemul kayak gini dididik kayak semi militer gitu, rasanya gimana gitu. Tapi mau nggak mau, karena ini aku udah seneng banget sekolah, jadi aku ikutin semua. Dan aku yakin teman-teman aku juga sudah sadar kalau aku tuh berbeda dari mereka, dalam artian aku kemayu, lemah lembut gitu. Gimana ya, jadi aku ngekos bareng sama temen cowok tuh kebanyakan, tapi sebelumnya aku nggak ngekos sih, ikut sama om gitu kan. Tapi ujung-ujungnya aku memilih untuk ngekos. Dan misalnya gini, aku kalau biasa lah ya, kalau cowok-cowok kan lepas baju gitu kan. Nah aku tuh malu banget kalau lepas baju. Aku merasa kalau aku tuh nggak mau lepas baju, karena aku merasa ada BUAH-DADA gitu, ngerti kan? BUAH, DADA gitu. Aku ngerasa punya itu, dan aku nggak mau lepas baju karena aku malu aja gitu loh lepas baju di tengah pria laki-laki gitu. Tapi aku punya teman yang gimana ya, dia tuh kayak manja sama aku gitu loh. Misalnya kalau mandi, dia minta temenin mandi berdua. Mandi berdua, dan
ya lepas gitu. Dan aku tuh malu banget, cuman kan aku pikir di kamar mandi ya, tuh kan mandinya kan biasanya kami gelap, udah senja, udah lampunya juga remang-remang, jadi ya nggak apa-apa sih, cuman aku malu aja sih. Dan kalau main bola aku nggak bakal ikutan. Jadi aku tuh di sekolah waktu SMK pelayaran itu, aku kalau teman-teman atau guru olahraga lagi pelajaran olahraga gitu main bola, terus aku cuma ini jadi tempat penitipan handphone. Jadi handphonenya teman-teman aku yang megang, karena aku nggak bisa main bola sama sekali. Ya teman-teman aku juga ngerti sih kalau aku tuh nggak bisa main bola gitu. Dan ya banyak sih ceritanya, cuman aku cerita yang pada intinya aja. Aku pertama malu banget kalau lepas baju bareng-bareng, tapi ada temanku yang nekat banget kalau harus mandi harus bareng sama aku gitu loh. Paling kecuali berenang ya, mau nggak mau lepas baju, itu aja sih. Nah jadi karena aku dibantu oleh paman aku, om aku itu, selain sekolah aku juga dibantu untuk kayak ngambil barang-barang di koperasi di sekolah. Misalnya mau aku butuh beras atau apa, mie instan, biasalah ya anak kos, mie instan, sarden atau apapun yang aku butuhkan di koperasi, om aku welcome aja, ambil aja sesuai dengan keperluannya aku gitu. Dan ya aku bersyukur banget sih dia bantu aku. Dan om aku tuh sadar kalau aku tuh jiwanya nggak ke pelayaran gitu loh. Pernah kami jalan gitu di Balikpapan, dan dia menyarankan aku untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler ya, maksudnya kegiatan di luar daripada sekolah gitu, belajar. Aku disarankan untuk ikut belajar jadi penyiar radio di radio KNPI waktu itu di Jalan Ruhur Rahayu atau R2 di daerah Ring Road di Balikpapan. Radio KNPI, aku ingat banget, 13.7 FM. Jadi aku belajar tuh sama penyiar senior di situ, dan om aku tuh selalu nganterin aku untuk ikut belajar jadi penyiar radio di stasiun radio itu gitu. Dan itu maksudnya om aku tuh sebenarnya menyadari bahwa jiwaku tuh bukan di sekolah pelayaran, cuman karena memang keadaan waktu itu nggak ada pilihan sama sekali, dan keluarga orang tua aku juga pasti nggak akan mampu untuk nyekolahin aku karena memang keadaan memang krisis. Tapi ya aku bersyukur sih bisa sekolah, ngelanjutin sekolah aku di STMK pelayaran itu. Aku juga bisa nambah ilmu walaupun di luar bidang yang aku sukai. Itu nggak masalah sih bagi aku. Yang penting aku kan suka belajar, aku suka banget membaca, dan aku super duper berhemat karena kiriman duit nggak setiap bulan adanya. Bahkan aku pernah sama sekali nggak dikirimin 3-5 bulan, nggak ada kiriman dari keluarga aku. Jadi it's fine, aku ingat banget itu, dan aku harus tetap bertahan. Ya syukur selama sekolah juga aku tinggal di rumah keluarga angkat aku di Balikpapan sama tante aku di daerah Lamaru sana, dan aku senang, bahagia, dan bersyukur karena aku diizinkan tinggal di rumah itu. Dan artinya aku nggak perlu bayar kos lagi dong, dan makan pun juga aku di rumah nggak ada batasnya, dan aku senang dan bersyukur sekali. Jadi ya seru sih waktu aku sekolah pelayaran itu, karena banyak sih kisah-kisah gitu. Dan aku juga punya geng teman-teman cowok loh, bukan berarti aku kayak gini nggak bisa bergaul sama cowok. Aku pandai kok bergaul gitu. Aku punya geng. Itu ada Rian, Robi, Faris, Boim, Wandi. Hai semua, this is me. Apa kabar kalian? Ini aku udah jadi diri aku sendiri, udah nggak bohong-bohong lagi, udah nggak aneh-aneh lagi. Sekarang udah this is real of me. Dan mudah-mudahan teman-teman aku yang dulu bisa menerima. Kalau nggak diterima juga nggak apa-apa kok. Tapi yang penting kan aku udah apa ya, kayak gini kan aku udah berusaha gitu sebaik mungkin. Yang penting bagiku jadi orang baik aja sih. Nggak penting tuh
wujudnya kayak apa, lu laki, perempuan, transgender, bisexual atau apapun, gay sekalipun nggak masalah. Yang penting jadi orang baik aja sih. Bagiku itu sih, ya maksudnya berbuat baik aja gitu, nolongin orang apa kayak sesuatu yang baik-baik aja, nggak perlu jadi troublemaker gitu. Jadi ya just be yourself gitu. Aku pernah jatuh cinta, bukan jatuh cinta sih, ini kayak suka-suka aja gitu ngeliat kakak kelas aku, tapi ya nanti aku ceritain aja di vlog yang lain ya. Pernah jatuh cinta, bukan jatuh cinta sih, ini apa sih, kayak mengagumi kayaknya ya. Ya seru lah, pokoknya masa SMK aku tuh seru banget. Jadi tiap pulang sekolah itu aku pasti selalu sama salah satu sahabat aku. Kan pamanku setelah beberapa bulan sekolah di sekolah pelayaran itu, pamanku dimutasi ke salah satu SMK terpopuler dan terfavorit di Balikpapan. Jadi setiap pulang sekolah aku selalu nyamperin dia, karena aku makan siang juga di kantin sekolah tempat pamanku yang baru gitu, tempat sekolah yang baru itu. Jadi aku makan siangnya di tempat sekolah yang baru, tempat paman aku gitu. Tiap hari kayak gitu, dan ya sering kali aku makan tuh ngajakin teman gitu. Dan aku bebas menggunakan fasilitas di dalam sekolah yang pamanku baru gitu, tempat pamanku. Jadi ya kayak perpustakaannya terutama, terus fasilitas warnetnya. Aku di situ mulai belajar internet, mulai belajar komputer pelan-pelan, karena di sekolah aku yang dulu ada sih, cuman di ujung-ujung pas udah mau lulus baru dapat pelajaran komputer, dan itu nggak maksimal sama sekali. Jadi aku banyak belajar sih waktu aku setiap makan siang ke tempat om aku di sekolah barunya itu. Jadi ya seneng rasanya. Banyak sih kisahnya, tapi nanti aku akan cerita lagi ya.